Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Chandra Pradistasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sindang. Di sini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 sebagai bentuk pemenuhan tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan fasilitator dan pengajar praktik saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Syarif Hidayat selaku fasilitator dan Ibu Andi Rahmayani selaku pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran pada koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu CKP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CKP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti dan keterkaitannya dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yaitu sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian kita sebagai guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah memerlukan adanya kerjasama yang baik diantaranya melalui kolaborasi, komunikasi, serta toleransi antar warga sekolah, memperhatikan keberpihakan pada murid, berdasarkan profil pelajar Pancasila melalui kebiasaan baik dalam pembentukan dan penguatan karakter murid. Ketika budaya positif sudah terwujud, maka akan tercipta murid yang bahagia dan merdeka. Dengan adanya dukungan dari lingkungan sekolah yang aman, saya tinggi pada budaya positif yang pertama disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal disiplin merupakan cara mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan disiplin positif dengan menanamkan motivasi pada murid untuk dapat mengontrol diri dalam segala tindakan melalui motivasi intrinsik. Murid menyadarinya bukan paksaan, ujian, hadiah, maupun hukuman. Mereka akan selalu berperilaku baik dengan menjunjung nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini untuk mencapai suatu tujuan yang konsep inti yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gozen, ada 3 motivasi perilaku manusia yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain yang merupakan motivasi eksternal, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya yang merupakan motivasi internal. Hukuman dan penghargaan ketika melaksanakan peraturan ataupun keyakinan sekolah atau kelas, jika ada suatu pelanggaran, maka tindakan terhadap suatu pelanggaran berbentuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Alfred, baik penghargaan maupun hukuman yaitu cara mengontrol perilaku yang membutuhkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Hindari hukuman maupun pemberian penghargaan karena tidak efektif, menurunkan kualitas, tidak membentuk karakter murid menjadi lebih baik, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Hal ini dapat meminimalisir motivasi eksternal pada posisi murid. Kontrol guru pada restitusi. Ada 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Menurut saya posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Di posisi ini, murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka atas segala sikap dan perilakunya. Dukungan keberpihakan pada murid agar menemukan solusinya sendiri atas kesalahan mereka, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif.
Posisi sebagai manajer menciptakan identitas positif pada murid, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, di mana kita menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodrat alam dan kekuatan kodrat zaman. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati antara guru dan siswa yang diyakini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan sebagai penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas, yang mana mudah dipahami dan diingat dengan pernyataan kalimat positif yang kemudian. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi merupakan tahapan untuk menegakkan keyakinan sekolah atau kelas secara bersama melalui posisi manajer guru dalam 3 hal, yakni 1. Menstabilkan identitas murid. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Dengan segitiga restitusi ini membentuk dan menguatkan karakter murid yang tanggung jawab dan mandiri. Sebelumnya kita sudah mempelajari paket modul 1. Pada modul 1.1 berkaitan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya kaitan antar materi budaya positif dengan modul 1.1, 1.2, 1.3 yaitu yang pertama dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Melalui budaya positif yang diterapkan di sekolah membantu dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang menuntun tumbuh atau kembangnya kekuatan kodrat pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Antara materi budaya positif dengan modul 1.2 yaitu kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif yang diterapkan di sekolah dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, yang didukung peran guru penggerak, di mana terjalinnya budaya positif melalui kerjasama seperti kolaborasi antar warga sekolah, berdasarkan keyakinan yang disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama. Terkaitan antar materi budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan melalui pembiasan positif yang kita kenal. Budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan pendidikan berpihak pada murid berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi guru penggerak tersebut, guru membuat prakarsa perubahan melalui tahapan belajar dengan pendekatan inquiry apresiasi. Berikut ini refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul? Ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal ini? Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya?
Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Terima kasih sudah menyaksikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif CGP Angkatan 11 Tergerak Bergerak Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.